Ya, terima kasih Mirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan menyisakan kesedihan yang mendalam bagi semua pihak, termasuk para awak media yang bertugas meliput pertandingan pada tanggal 1 Oktober 2022. Mereka tidak hanya melaporkan peristiwa yang terjadi, tapi juga turun membantu Aremania yang menjadi korban. Beberapa jurnalis diantaranya kini mengikuti program trauma healing, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rasa sedih tak terhindarkan, bahkan sebagian jurnalis mengalami trauma pasca tragedi kelam sepak bola Indonesia pada 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Para jurnalis setelah wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai, seharusnya menghadiri press conference dan menyelesaikan laporan tulisannya. Namun para jurnalis justru menyaksikan tragedi kemanusiaan besar yang kemudian menyebabkan 132 orang meninggal dunia. Lebih dari 20 awak media yang berada di ruangan press conference melihat langsung beberapa supporter mulai dievakuasi di depan ruang media. Melihat kondisi korban semakin banyak, akhirnya sebagian jurnalis ikut membantu evakuasi para supporter. Bahkan kondisi supporter yang ditolong akhirnya meregang nyawa. Di lorong tribun VIP, banyak supporter yang meninggal dunia maupun yang luka-luka bercampur. Suasana itu masih saja terbayang oleh para jurnalis. Dengan adanya trauma healing, harapannya mereka bisa berdamai dengan tragedi dan bisa kembali menjalani hidup normal. Paling tidak dengan adanya konseling yang disiapkan oleh teman-teman dari UMM ini bisa membantu, terutama terkait trauma-trauma yang diderita oleh teman-teman saat di tempat kejadian perkara. Memang yang saya lihat waktu di kejadian itu, kita lebih banyak melihat korban sering berlalu lalang di hadapan kita, tepatnya di pintu selatan di tempatnya media. Memang cukup banyak, bahkan banyak yang cerita, bukan yang cerita, maksud kami banyak teman-teman dari Aremania yang memberikan teriakan-teriakan kepada para media, terutama untuk membantu evakuasi korban. Jadi akhirnya teman-teman dengan rela hati harus menanggalkan sebuah berita hanya untuk kemanusiaan dalam membantu dari korban yang terjadi di Kanjuruhan. Sementara itu, menurut Dian Sugiono Putri, tim psikolog UMM, setelah dilakukan observasi, rata-rata para jurnalis mengalami gejala trauma namun tidak traumatik akut. Dengan adanya pendampingan dan treatment seperti bercerita kelompok, karena tidak sendirian mengalami kondisi yang sama, berdoa dan olahraga, mereka akan bisa menghadapi trauma. Bantuan segera untuk bisa kita berikan kepada mereka itu sangat amat penting agar mencegah terjadinya trauma yang terjadi. Dengan cara apa? Banyak. Beri support sosial. Jadi ngerasa sepenanggungan, merasa bahwa di sana tuh sama-sama mengalami kondisi yang gak nyaman. Kita saling sharing cerita satu sama lain, nangis-nangis bareng, itu gak ada salahnya. Terus kemudian mungkin di sisi lain ada orang yang cenderung lebih suka untuk cerita sama orang yang bikin dia merasa lebih tenang gitu ya, nggak harus orang yang berada di tempat itu, tapi misalnya sama orang tuanya atau mungkin sama pasangannya, itu juga boleh. Atau mungkin dengan berdoa, itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin dengan melakukan aktivitas olahraga, misalnya sebagai bentuk pelarian atau pengeluaran energi. Karena setiap kali kita merasa emosi, itu tenaga kita besar biasanya. Tenaga kita besar, sehingga itu perlu dikelola dengan cara apa? Melakukan aktivitas. Yang suka olahraga, nggak apa-apa dilakukan olahraga untuk bisa merilis segala emosi-emosi tersebut. Gitu. Dan banyak hal lain yang bisa dilakukan. Posko pelayanan psikologi UMM ini berada di lantai 1 Masjid Ar-Farudin, terbuka untuk masyarakat umum penyintas tragedi Kanjuruhan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.